Dr. Richard dilaporkan Persatuan Debus Indonesia lantaran menyebut aksi debus sebagai sebuah trik. Ya betul bahwa hari ini kita bersama-sama 13 organisasi kebudayaan di Banten, para penggiat budaya di Banten, kita sama-sama menguasakan kepada 4 lawyer di Banten untuk melaporkan saudara Richard Lee atas pernyataannya di salah satu kanal YouTube atau TikTok yang sudah mencederai dan juga melecehkan dan juga merendahkan martabat budaya Banten, terutama Debus Banten yang kami bangga-banggakan, dan kami sudah bekerja keras dengan teman-teman di mana kita sudah merawat, melestarikan budaya Banten. Nah, dengan seenaknya saudara Richard Lee mengujar kebencian, bahkan dia menantang para debus, debis, dan seterusnya. Dan ini adalah pernyataan yang melukai seluruh pelaku seni budaya yang ada di Provinsi Banten. Jika Marcel dan Dr. Richard tidak meminta maaf atau meralat pernyataannya, rencananya pihak Persatuan Debus Indonesia juga akan melaporkan Dr. Richard dan Marcel. Lihat di TikTok, di YouTube, dan sekarang sudah banyak di-share di berbagai YouTube orang, di TikTok orang, bahwa Debus Banten disayembarakan seolah-olah begitu. Ditantang bahwa Debus Banten, silahkan tunjukkan, kan begitu ya. Debus, debis itu apa maksudnya itu? Itu dihargai Debus Banten dengan harga 100 juta. Ini kan merendahkan banget. Padahal namanya Debus Banten itu tidak bisa dinilai dengan uang. Sayembara dengan tantangan itu berbeda. Nah, kalau tantangan itu, saya tantang nih, 1 lawan 1. Ini sayembara. Sayembara itu pernah nggak lihat sih raja yang memberikan sayembara? Artinya kalau ada yang bisa ya saya wow dan saya berikan hadiah. That's it, cuma itu aja. Kita tahu bahwa Banten terkenal dengan debusnya, Banten terkenal dengan ulamanya. Dua budaya dan juga agama itulah yang membawa Banten itu besar. Yang ada di Provinsi Banten sepakat untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Dan alhamdulillah tadi kami sudah diterima di Kabareskrim di Jakarta. Walaupun tadi ada hal-hal administrasi yang perlu kami lengkapi, 2 poin, dan insya Allah hari Kamis akan kami penuhi lagi berkas tersebut begitu. Tapi yang kami pastikan kalau untuk Dr. Richard Lee, kami sudah membuat sebuah laporan dan tadi sudah diterima, dan kami banyak diskusi dengan pihak cyber di Polri dan juga dengan beberapa orang yang ada di Polri, dan alhamdulillah kami juga tadi melihat beberapa delik hukum yang menyangkut di sana ya. Marcel sendiri hakul yakin jika jalan yang dipilihnya meski cukup beresiko hingga ia diteror para dukun, namun ia tak akan mundur sedikit pun. Apalagi sikap yang diambilnya diyakini sebagai kebenaran. Kalau ancaman itu ada kayak misalkan beberapa kali RT saya bilang, "Sel, jam 2 pagi ada yang naik motor Ninja 250R, ini nyariin rumah kamu nih," gitu. Tapi RT saya untung bisa berkoordinasi lah, bisa menjaga privasi. Karena ketika ditanya mau ngapain nggak jawab, akhirnya kabur. Terus baru-baru ini juga ada yang nyamperin RT saya bilang, "Di mana nih rumah Marcel?" Ngakunya dari padepokan gitu. Dan ya udah, sampai saat ini saya masih dijaga karena totally saya nggak ada rasa takut sama sekali. Saya percaya takdir Allah Azza wa Jalla itu tetap yang utama sih. Di tengah sengit perseteruan Marcel dan para dukun, di media sosial ramai kiriman surat berupa parodi yang dikirimkan komika dan aktor Ge Pamungkas untuk Marcel. Dalam video yang terbagi dalam 2 part itu, Ge Pamungkas memparodikan bagaimana kekebalan tubuh hingga santet. Kepada personel, Anda tidak percaya dengan dukun, santet, sihir, goib. Sekarang saya tantang Anda untuk membongkar kepastian. Ya, itu masih juga kukra. Emang benar.
this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Udah siap, coba buka lagi, Pak. Wah. Kok sakit perut? Kita. Hah? Saya? Aduh, dingin. Praktik perdukunan sendiri di tanah air yang syarat modus trik berkedok agama memang banyak dikecam para tokoh agama. Apalagi jika sang pelaku mengklaim punya karomah atau kelebihan dari manusia pada umumnya. Sayangnya praktik ini sulit dijerat hukum lantaran kesulitan saat pembuktian. Lantas benarkah dengan aksi bongkar-bongkar trik Marcel, antusiasme masyarakat terhadap praktik perdukunan akan berkurang? Benarkah para dukun geram terhadap Marcel lantaran pasien yang biasanya datang mulai surut? Begitu itu naik, sejujur-jujurnya saya itu tidak mau menaikkan konten itu karena saya merasa di konten itu tuh nggak ada faedah satupun yang bisa didapetin oleh penonton, nggak ada satupun unsur edukasi. Tapi ternyata di video itu unsur edukasinya justru paling banyak loh. Kenapa? Karena setelah video itu naik, video itu banyak banget di stitch orang dan justru dijelaskan oleh banyak gus, banyak kiai, banyak ulama menjelaskan setiap detail dari awal sampai akhir. Pokoknya stitchnya tuh nggak putus-putus semuanya dijelasin. Justru edukasinya jadi dapat. Bayangkan sesuatu hal yang saya anggap nggak berfaedah, justru faedahnya itu jauh lebih besar daripada video edukasi saya yang lain. Anda boleh naik, tapi tolong naiknya jangan dengan cara mempermalukan orang lain. Itu tidak benar secara etika. Jadi artinya sesama paranormal, sesama magician yang namanya itu sebuah profesi harusnya punya yang namanya etika. Apanya yang saya memanfaatkan momen? Yang memanfaatkan momen kan ini, yang memanfaatkan momen itu kan dari yang kemarin tuh kejadian yang kata pembuktian nggak mau, bikin video pura-pura nyari saya lah. Hal ini pun saya nggak rencanakan, bukan saya menawarkan loh. Jadi kalau mungkin saya yang menawar-nawarkan, mumpung gue viral nih, gue tawar-tawarin. Nah itu baru memanfaatkan momen, tapi semua ini datang begitu aja sih. Sama seperti saya sebagai seorang advokat, ya, saya juga bisa artinya itu melihat ada rekan-rekan advokat lainnya yang mungkin punya cara atau punya opini yang menurut saya itu tidak tepat. Tapi kan bukan berarti saya langsung mempermalukan rekan saya sesama advokat yang mungkin pendapatnya, cara kerjanya itu menurut saya tidak tepat karena saya mungkin punya cara metode yang lain. Kita udah belajar nih, banyak dukun berkedok agama gitu. Tapi ya lagi-lagi ketika ada dukun berkedok agama baru yang muncul menduitkan, kok ya dipercaya lagi. Ini seolah-olah masyarakat Indonesia nggak belajar dari pengalaman. Maka dari itu saya mau menegaskan, ayolah jangan lagi tertipu sama dukun-dukun berkedok agama gitu. Dia tuh menentang orang yang sok-sok mengaku bisa sihir. Dia mengaku bisa santet, mengaku kebal, mengaku ini semua. Yang mengaku ini yang kita lawan. Karena orang yang bisa beneran dia tersembunyi.